Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua terlimpahkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan salam dulu kepada nyawa, jiwa, hati, roh dan urip, yakni dengan salam kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kali ini berjudul Sampaikan Salamku pada Dia. Maknanya di sini, sampaikanlah salam kita hamba-hamba Allah kepada yang menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah bisa sampai? Bagaimanakah salam-salam kita bisa menuju kepada Allah? Sementara selama ini kita sudah tersesat jauh dari Allah. Apakah salam-salam kita, apakah zikir-zikir kita, apakah solat-solat kita, apakah ritual-ritual kita bisa sampai dengan selamat menuju Allah? Sementara hati kita selama ini belumlah selamat, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jauh dari Sang Pencipta diri manusia kita. Apakah bisa dijamin keselamatannya apapun yang kita lakukan selama ini? Coba kita renung-renungkan, coba kita hayat-hayati. Sampaikan salamku pada Dia. Sampaikan salamku kepada Tuhanku yang telah menciptakanmu. Dari kata-kata ini saja, sampaikan salamku berarti jarak kita dengan Sang Pencipta, jarak kita dengan Allah sangat amatlah jauh. Jauh dan jauh. Allah berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku
Bila ia bertanya, di manakah aku? Allah dekat. Allah dekat. Allah dekat. Allah dekat. Gusti dekat. Sang Hyang Widi dekat. Romo parek cedek dumateng putrane. Hamba selalu didekati oleh Sang Penciptanya. Karena bagaimana mungkin ada hamba, karena bagaimana mungkin ada putra tanpa romonya, bagaimana mungkin ada hamba tanpa Tuhannya, bagaimana mungkin ada makhluk tanpa kholiknya. Jadi ada makhluk, pasti ada kholik. Ada putra, pasti ada romonya. Ada hamba, pasti ada Tuhannya. Maka itu sampaikan salamku pada dia, berarti kita selama ini masih jauh dari dia, masih jauh dari Allah, masih jauh dari Allah, masih jauh dari Sang Pencipta, Sang Khalik yang menciptakan diri kita semua. Kenapakah itu semua bisa terjadi? Semua itu terjadi karena kita selama ini tidak menyadari posisi kita, kedudukan kita sebagai Sang Pencipta, sebagai Khalik, sebagai Romo, sebagai Tuhan, daripada sebagai hamba, daripada sebagai putra, daripada sebagai makhluk, daripada sebagai yang diciptakan makhluk. Kita selama ini tidak memposisikan diri kita sebagai yang dicipta. Tapi di dalam hati kita selama ini kita selalu dan selalu sejak akil balik hingga setua ini selalu dan selalu menyatakan di dalam hati kita bahwa diri kitalah sebagai Sang Pencipta atas semua lelaku yang kita kerjakan. Kita bertindak sebagai Sang Pencipta atas aktivitas apapun yang kita kerjakan selama ini. Kita berkedudukan sebagai Tuhan yang mentuhani solat-solat kita, yang mentuhani ibadah-ibadah kita, yang mentuhani ritual-ritual kita, yang mentuhani zikir-zikiran kita, yang mentuhani solawat-solawatan kita, yang mentuhani tahajud, puasa dan sebagainya. Yang menjadi Tuhan selama ini kan bukan Allah, kan bukan Gusti, kan bukan Allah, kan bukan Sang Hyang Widi, kan bukan Romo yang jadi penguasa selama ini di hati kita. Di hati kita masih putra yang menjadi Tuhan, hamba yang menjadi Tuhan, makhluk yang menjadi Tuhan, ciptaan yang menjadi Tuhan daripada yang menciptakannya. Telah kita sadari bersama bahwa kita selama ini sudah menyatakan, benar-benar menyatakan sebagai makhluk, sebagai ciptaan, mestinya kita tidak jadi Sang Khalik di hati kita. Apa ciptaan itu bisa apa? Ciptaan itu kan tak bisa apa-apa. Makhluk itu kan tak bisa apa-apa. Apa-apa saja tidak bisa, apalagi berstatus siapa-siapa.
Bila apa-apa saja tidak bisa, tentunya kita jangan jadi siapa-siapa. Apalagi berposisi sebagai inilah, sebagai itulah, berposisi sebagai pegawai, berposisi sebagai guru, berposisi sebagai direktur, berposisi sebagai menteri, bupati, presiden, dan sebagainya. Tak bisa kita berposisi seperti yang kita tempati saat ini. Bila kita memang benar-benar menyatakan bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, hanyalah ciptaan. Coba kita sadari bersama. Coba kita hayati bersama. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa tanpa Romo, tanpa Gusti, tanpa Sang Hyang Widi, tanpa Allah, tanpa Allah kita takkan pernah ada di sini saat ini. Jadi semuanya kita diapa-apakan oleh Sang Pencipta. Kita diposisikan sebagai siapa-siapa oleh Sang Pencipta. Bukan diri kita yang mau, bukan diri kita yang menghadirkan di sini, tapi Sang Penciptalah yang berkenan, yang berkehendak menghadirkan kita di sini sebagai siapa-siapa dan lagi apa-apa. Berarti sesungguhnya laisa kamislihi syai'un. Sesungguhnya apa-apa dan siapa-siapa itu miliknya manusia, itu miliknya makhluk, atau miliknya Tuhan, atau miliknya Sang Pencipta. Nah, selama ini kitalah seolah-olah yang bisa apa-apa. Selama ini hati ini kita mengesampingkan Tuhan. Kita mengesampingkan Sang Pencipta. Kita mengesampingkan, kita seolah-olah bak wayang yang berjalan sendiri. Kita seolah-olah sebagai penguasa di muka bumi ini. Bagaimana mungkin salam kita, keselamatan kita bisa sampai kepada Sang Pencipta diri kita. Salam kita bisa sampai kepada Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimana mungkin salam kita bisa selamat sampai tujuan Sang Pencipta. Maknanya salam kita sampai kepada tujuan Sang Pencipta, di dalam hati kita pasti berucap lillahi ta'ala, yakni semua kehendak karsa apapun yang ada di hati kita, semuanya hanyalah kehendak Allah, kehendak Gusti, kehendak Sang Hyang Widi, kehendak Allah, kehendak Romo. Bila di dalam hati kita sudah tiadanya diri manusia kita, bila sudah demikian, sampailah salam kita kepada Sang Pencipta. Sampai salamnya. Maknanya sampai dengan selamat kepada yang menciptakan kita. Kenapa? Karena kita sudah rela, karena kita sudah ridho di dalam hati kita bahwa kita bukan Sang Pencipta. Akan tetapi kita rela, kita ridho di dalam hati kita berkedudukan sebagai yang dicipta, yang takkan pernah bisa berapa-apa, bahkan bisa berkedudukan sebagai siapa-siapa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan pemaparan ini, marilah berlatih untuk meleburkan, berlatih untuk menghancurkan singgasana hati kita, singgasana kerajaan kedirian kita, kerajaan keegoisan kita selama ini, kerajaan kekufuran kita selama ini, kerajaan kita selalu mensekutukan Tuhan dengan diri kita. Kerajaan itulah yang harus kita lulu lantakkan, agar kerajaan Tuhan, agar kerajaan Allah, agar kerajaan Gusti, agar kerajaan Allah, agar kerajaan Sang Hyang Widi, agar kerajaan Romo semakin nyata di hati kita. Mari kita berlatih di 3 menit saja seperti biasa. Mengheningkan cipta. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sampaikan salamku pada dia. Janganlah kita merasa jauh. Maknanya sampaikan salamku pada dia itu selamatkanlah dirimu menuju dia. Selamatkanlah hatimu menuju Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Selamatkanlah nyawamu menuju kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Selamatkanlah jiwamu, selamatkanlah rohmu, selamatkanlah hidupmu, bahwa hidup itu bukan dirimu, tapi hidup itulah kenyataan Tuhanmu yang menciptakan badan yang selama ini kita akui sebagai badan kita. Itulah jalan keselamatan untuk siapa dan untuk seluruh manusia dan agama apa saja. Bila di dalam hatinya sudah duduk seperti ini, sudah duduk sebagai hamba daripada sebagai Tuhan, itulah jalan rahmatan lil alamin. Karena kita semua datang dari yang ahad, kembali kepada yang ahad. Kita datang dari yang esa, kembali kepada yang esa. Kita datang dari ketiadaan, kita datang dari kegoiban, maka tempat kita kembali, tempat kita selamat ya kembali kepada ketiadaan. Tempat selamat kita ya kembali kepada kegoiban. Tempat selamat kita kembali ya kepada kita yang tidak bisa apa-apa dan kita yang tidak bisa bersiapa-siapa.